Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Di sini kita membuka forum kita yang akan membahas Coldplay adalah pro dengan LGBT. Tapi sebelumnya kita melakukan perkenalan dulu. Perkenalkan, saya moderator dalam forum ini. Nama saya Naso Pradika Yusefino. Instansi saya di KSOP kelas 2 alternatif. Silakan. Selanjutnya Bapak Yohanes. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Yohanes Suryadi Nugraha, asal UPT Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tuan. Oke, selanjutnya Alessandro. Selamat malam, mohon izin, nama saya Alessandro Langbayu Gandoro, instansi di Poltekpel Berembong. Selanjutnya Mbak Nabila. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Nabila dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke. Silakan yang terakhir. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Putu Thomas, berasal dari UPT PIP Semarang. Baiklah teman-teman dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perkenalan dirinya. Langsung kita mulai ke topiknya, oke? Kita seperti yang kita tahu, kemarin sempat viral Coldplay akan manggung di Indonesia pada tanggal 15 November 2023 yang akan datang. Dan waktu pembukaan tiketnya itu membludak. Bahkan banyak calo-calo yang membuat harganya beribu-ribu kali, bahkan nggak terjangkau harga tiketnya. Dan seperti yang kita tahu, ada pro dan kontra dalam mendatangkan Coldplay ini. Pro-nya yang beli tiket tersebut pasti pengen datang menonton konser Coldplay, yang dimana satu kali setahun gak akan mungkin bagi Coldplay datang ke Indonesia lagi. Dan yang kontra, seperti yang kita lihat juga di media-media sosial, yaitu PAS 212 yang menganggap Coldplay adalah LGBT dan mereka melarang konser tersebut. Untuk pertama, kita akan melihat video kenapa atau apa sih yang membuat mereka itu ngomong Coldplay adalah LGBT. Izinkan saya share screen. Oh, balik lagi di channel Bagian Info. Chris Martin, vokalis Coldplay yang berbakat, telah menjadi sorotan publik bukan hanya karena musiknya yang menginspirasi, tetapi juga karena kehidupan pribadinya yang menarik. Dia telah menjalani perjalanan cinta yang penuh liku dengan beberapa wanita terkenal di industri hiburan. Dari hubungan yang berakhir dengan Gwyneth Paltrow hingga kisah cintanya dengan Dakota Johnson. Chris Martin dan aktris Gwyneth Paltrow bertemu pada tahun 2002 dan langsung jatuh cinta, hingga mereka menikah pada tahun 2003 dan memiliki 2 anak yang bernama Apple dan Moses. Meskipun mereka terlihat sebagai pasangan yang bahagia, namun pada tahun 2014 pasangan ini memutuskan untuk berpisah. Namun mereka tetap menjalani hubungan dengan baik. Setelah perceraian mereka, Chris Martin mengungkapkan bahwa ia mengalami masa-masa sulit dan depresi. Namun ia juga menemukan inspirasi untuk menciptakan lagu-lagu yang kuat dan penuh emosi, yang kemudian menjadi bagian dari album Coldplay seperti Ghost Stories dan A Head Full of Dreams. Setelah berpisah dengan Gwyneth Paltrow, Chris Martin menjalin hubungan singkat dengan aktris ternama yang bernama Jennifer Lawrence. Namun, hubungan mereka berakhir setelah beberapa bulan dan mereka memutuskan untuk tetap berteman. Pada tahun 2017, Chris Martin mulai menjalin hubungan dengan aktris Dakota Johnson yang terkenal karena perannya dalam film 50 Shades of Grey. Pasangan ini sering terlihat jalan-jalan bersama dan meskipun mereka menjaga privasi mereka, hubungan mereka terus berlangsung dengan baik. Meskipun perjalanan cinta Chris Martin terkenal dengan pasangannya yang terkenal, hubungan dengan Dakota Johnson terlihat stabil dan lebih terjaga dari sorotan media. Pasangan ini telah berada dalam hubungan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain dalam karir mereka masing-masing. Chris Martin adalah sosok yang menjaga privasinya dengan ketat.
Ia sering menunjukkan pemahaman tentang pentingnya menjaga hubungan pribadi mereka dari sorotan media dan tetap fokus pada musik dan keluarga mereka. Perjalanan cinta Chris Martin telah mengalami berbagai liku dan tantangan dari kisah pernikahannya dengan Gwyneth Paltrow hingga hubungannya harmonis dengan Dakota Johnson. Chris Martin telah menunjukkan ketangguhan dan dedikasinya dalam menjaga hubungan pribadinya. Melalui perjalanan cintanya yang penuh itu, Chris Martin terus mengekspresikan emosinya melalui musiknya yang menginspirasi. Demikian rekan-rekan yang bisa kita ambil dari video tersebut. Chris Martin, yaitu vokalis Coldplay, seringkali manggung dengan membawa bendera pelangi. Seperti ini contohnya. Saya sudah ada juga saya screen. Ini contohnya. Beliau sering manggung menggunakan ini, yang dimana tidak lain bendera ini adalah melambangkan pendukung LGBT. Untuk ke topik, mari kita mulai dengan yang ringan-ringan. Apa sih yang membuat Chris Martin mendukung LGBT? Kalau di awalnya kita tahu bahwa dia manggung menggunakan bendera pelangi, sering seperti itu. Tapi kalau menurut teman-teman ada pendapat lain seperti ya kan dia cuma mendukung, bukan berarti dia melakukan perilaku tersebut. Ada pendapat lain teman-teman? Oke, mungkin dari saya ya Kak Acau terkait LGBT oleh Chris Martin. Jadi berdasarkan info yang saya dapat itu kalau Chris Martin itu mendukung LGBT gitu ya, bukan pelaku LGBT. Dilansir dari histori waktu beliau itu berumur 15 tahun gitu, yang menyebabkan dia itu akhirnya menerima dan mendukung adanya LGBT tersebut gitu. Dari situ dapat kita simpulkan gitu ya, kalau misal si Chris Martin ini bukan pelaku LGBT-nya gitu ya, tapi yang mendukung LGBT gitu. Di sisi lain itu semua untuk membuat konser Coldplay yang akan diadakan di Indonesia itu akan gagal. Itu sepertinya banyak oknum yang memihak untuk tetap dilaksanakan konser ataupun yang menolak untuk konser itu dibatalkan layaknya yang pernah terjadi di Malaysia gitu. Sebenarnya nggak hanya dari sisi LGBT-nya sih kalau menurut pendapat saya gitu ya, kalau Chris Martin memang beliau mendukung terkait LGBT gitu. Tapi di sisi lain untuk konser Coldplay itu kan kita untuk menikmati musiknya, menghargai karyanya gitu ya, dan untuk menyalurkan hobi-hobi masyarakat Indonesia khususnya yang menyukai musik rock seperti itu. Iya, benar Mbak Nabila. Seperti yang bahkan mau nambah 2 hari kan konser Coldplay di Indonesia, seperti yang dijanjikan Pak Adi Makarim. Nah begitu. Apa ada yang teman-teman, rekan-rekan sekalian? Betul seperti yang dikatakan Mbak Nabila, Coldplay itu mendukung LGBT, bukan berarti dia itu LGBT seperti itu. Sedangkan dia pun memiliki pasangan, bukan yang seperti tadi yang kita lihat video itu. Dan dengan adanya konser di Indonesia, kapan lagi artis terkenal mau datang ke Indonesia seperti itu? Bisa bahkan meningkatkan dan membantu ekonomi yang ada seperti di Jakarta. Mungkin hotel-hotel tersebut pasti akan banyak orang terbooking kan untuk persiapan menonton Coldplay tersebut. Ya. Mungkin ya. Ada lagi Pak Thomas? Ya, cukup. Terima kasih atas pendapatnya. Bagaimana dengan Mas Yohanes? Apakah Anda penikmat lagu Coldplay? Menurut saya sih kalau urusan LGBT itu urusan personal dari Chris Martin-nya sendiri ya, bukan dari Coldplay-nya ya. Jadi sepertinya mereka nggak mengkampanyekan masalah LGBT. Iya, yang penting mereka nggak mengajak-ngajak LGBT itu. Tidak mengajak gitu, betul. Ya benar. Itu urusan personal mereka aja. Siap. Terima kasih Pak Yohanes. Gimana, Mas Alessandro? Kalau menurut saya
Chris Martin tuh pro dengan LGBT karena LGBT itu sendiri itu adalah hak asasi manusia yang setara dan non diskriminatif. Jadi itu harus dihormati dan dilindungi. Itu. Baiklah, terima kasih teman-teman dapatnya. Terus benar apa kata Mbak Nabila, saya setuju. Coldplay datang ke Indonesia, kita menikmati musiknya. Jangan lihat pribadi yang mendukung atau mengupayakan LGBT-nya. Yang salah itu perilakunya. Benar teman-teman, setuju bersama saya? Oke, yang kedua, awalnya siapa sih yang mengatakan isu tersebut? Seperti yang saya baca dari sumber Jakarta TV One News, PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212 yang mengatakan Chris Martin itu adalah LGBT, Coldplay itu adalah pembawa LGBT. Padahal sebenarnya seperti yang kita dengar tadi, kita kata Mbak Nabila, Coldplay datang kita mendengarkan musik, bukan untuk menyetujui kampanye Mengajak orang untuk mengikuti LGBT, bukan ya kan? Iya, bukan. Benar. Bukan mengajak loh. Karena ya kayak kata Mas Elang, itu hak manusia yang nggak bisa didiskriminatif, benar. Jadi apa yang dikatakan oleh PA212 ini kadang keliru ya. Mereka tuh datang ke Indonesia memang untuk bernyanyi, bukan untuk konser LGBT lain. Kalau untuk konser LGBT pasti tiketnya nggak ada yang ludes. Ya, betul sekali. Mungkin dari pihak tersebut hanya melihat dari satu sisi saja. Mungkin dia tidak melihat di balik itu semua. Dan bukan tidak hanya satu sisi itu saja. Mungkin kita bisa menikmati lagunya. Ada yang mungkin ngefans banget sampai bisa melihat langsung, bukan hanya lewat media sosial atau video-video saja, bukan seperti itu. Ya, benar Mas Thomas. Kita ke pembahasan berikutnya, yaitu mengapa Coldplay disangkutkan dengan isu tersebut. Saya buka. Karena tiap manggung, sang vokalis itu selalu membawa bendera, bahkan kayak ada asap-asap pelangi kalau habis atau akhir dari lagu terakhir. Kalau teman-teman tahu, apakah teman-teman pernah lihat live-nya Coldplay apa gimana? Teman-teman setuju nggak kalau itu diperlukan dalam manggung? Jadi apa nggak setuju? Karena ya seperti itu, jadi mengundang isu yang enggak. Gimana teman-teman? Jadi terkait itu ya, Kak Acong, terkait bendera yang dibawa sama sang vokalis saat manggung ya. Kalau itu mungkin untuk di negara kita ya, di Indonesia, baiknya sih waktu nanti konser itu tidak dilakukan gitu ya, karena mengingat Indonesia ini kan negara yang mayoritas muslim gitu ya, terus belum lagi sebelum acara dimulai 6 bulan aja udah penuh kontra gitu ya, penuh kontroversi terkait konser ini gitu ya. Langkah baiknya kalau nanti konser Coldplay ini khususnya sang vokalis dan jajarannya itu tetap kalau bahasa itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi gitu ya. Dan sampai nanti waktu konser itu bendera LGBT-nya itu dikibarkan di atas di atas panggung gitu ya. Itu jangan sampai sih gitu ya. Selagi itu nggak dilakukan sih, betul, itu mah bisa aja dilaksanakan gitu, karena di sisi lain kan dampak positifnya banyak seperti yang disampaikan Kak Thomas tadi ya. Kalau misal dapat meningkatkan perekonomian, mulai dari hotel-hotel, kalau tadi di beberapa info itu kan banyak hotel yang udah full book gitu ya. Iya, bahkan full booking. Betul, 90% yang di sekitar GBK itu udah full book gitu ya. Yang di luar GBK udah 50% untuk periode 15 November itu gitu. Jadi sebenarnya banyak sisi positifnya juga gitu ya untuk negara kita di luar adanya kontroversi itu. Benar Mbak Nabila, saya setuju, karena kita nggak boleh hanya lihat dari posisi negatif, kita harus lihat posisi positifnya toh. Iya. Karena saya baca bahkan ada isu lagi di PA212, kalau emang benar jadi konser, mereka akan sebelum anggota atau tim Coldplay datang, mereka akan mengelilingi bandara. Itu menurut teman-teman diperlukan apa enggak pergerakan semacam itu?
Bagaimana saudara Yohanes? Nggak perlu sih kalau menurut saya. Nggak perlu ya? Iya, Nggak perlu aja ya. Kerjaan sebenarnya sia-sia nggak ya. perlu sih. Iya, buang-buang waktu saja begitu. Sebenarnya sih nggak. Gimana saudara? Gimana? Sebenarnya sih Jadi nggak nanti- perlu ya untuk mengepung di bandara itu, asalkan setelah konser tidak dikibarkan bendera itu, jadi kita tuh nggak perlu kayak ricuh gitu dulu. Kecuali kalau memang setelah konser itu Coldplay mengibarkan bendera dan melakukan mendukung kegiatan LGBT di sana, mungkin itu akan membuat keributan di acara konser tersebut. Itu akan membuat ricuh lah, jadi permasalahan lagi. Benar. Mungkin harus dibuat semacam persetujuan nggak sih? Ya, benar. Harusnya Mungkin ada ke pemerintah tentang atau promotor, pihak benar. ketiga. Promotor Nah ya, persetujuan bisa dari kalau Apple, biar dia ya, mengibarkan ya, ada sanksi atau apalah gitu. ya benar. Karena seperti yang kita tahu, sebelum tiket dijual aja udah ada isu yang mengelilingi bandara oleh oknum tersebut ya. Karena nggak semuanya pasti mereka kayak gitu, pasti ada suka gak Coldplay, karena Coldplay ini sangat mendunia teman-teman. Dan kita ke selanjutnya, kapan konser yang terjadi? Yang kita dapat, info valid yang kita dapat sampai saat ini, mudah-mudahan nggak ada perubahan, itu tanggal 15 November di Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan ada isu atau Pak Adi Makarim bilang akan nambah 1 hari lagi, biar semua yang nggak kedapatan tiket itu dapat lagi. Menurut teman-teman itu diperlukan tidak? Penambahan yang akan dijanjikan oleh Pak Adi Makarim. Gimana saudara Lang? Menurut Anda penambahan hari di mana Coldplay manggung itu perlu tidak? Mungkin diperlukan ya. menurut saya, Oke, mungkin diperlukan ya, karena mengingat jumlah fans di Indonesia kepada Coldplay itu banyak. Yang dia hari pertama dia nggak kebagian tiket untuk war tiketnya, mungkin dia bisa mengikuti untuk hari selanjutnya seperti itu. Bahkan bukan Karena saya pun akan contohnya saya juga nih Pak. bukan hanya fansnya, fans dadakannya, karena FOMO. iya Rekan-rekan Iya, semua benar, tahu FOMO benar. kan? iya Kebanyakan yang FOMO. ikutan teman, nah seperti itu. Umur doang gitu. Iya, FOMO doang. Yang benar-benar Coldplay ini sangat berpengaruh di dunia musik emang. Ya, mudah-mudahan jadi ya Pak Nadiem Makarim nambah 1 hari ya teman-teman ya. Jadi ya Iya. Amin ya. lagi yang Kemarin Cuti juga bersama kebagian 15 war- November. iya. Yang bisa dapet. Cuti Kita bersama war- 15 November. teman Iya. ya. Mencutikan Atau diri kita- sih, bukan cuti Iya, bersama. atau kita bisa Iya. podcast ke sana kan. Bahas kayak gini lagi kan teman-teman. Nah, Oke teman-teman, kita ke selanjutnya. Bagaimana cara menyikapi isu ini di kalangan atau di teman masing-masing? Menurut teman masing-masing. Baik, gimana sih Mbak Nabila? Oh iya, kalau dari saya ya Kak Acau, untuk menyikapi hal ini yang pasti sih untuk tim event yang akan melakukan event konser ini harusnya untuk well prepare gitu ya, untuk mulai dari perizinannya, mulai mungkin dari persetujuan tadi, jangan sampai nanti di tengah-tengah konser nanti mengibarkan bendera LGBT gitu, terus gimana sih alur penontonnya, bagaimana manajemen resikonya. Jadi harapannya sih, karena ini kan waktunya juga masih cukup gitu ya, 6 bulan ke depan untuk mempersiapkan itu semua gitu. Harapannya hal-hal yang tidak kita inginkan lah ya, kita juga sebagai masyarakat juga pengen lah ya, walaupun entah kita bisa nonton di Gelora Bung Karno ataupun kita hanya lihat dari story Instagram teman-teman yang bisa nonton live gitu ya. streaming ya. Itu harapannya. Iya, streaming gitu ya. Pasti kan teman-teman pada banyak yang live gitu ya, live Instagram terkait konser Coldplay. Harapannya itu konser bisa berjalan lancar gitu ya. Pihak-pihak yang mungkin mengkhawatirkan akan terjadinya kampanye gitu ya, atau penyemarakan LGBT itu semoga nggak terjadi gitu ya. Karena sebenarnya kalau dilihat nggak hanya
LGBT-nya doang loh sebenarnya Coldplay ini juga ada sisi positifnya. Kalau tadi saya lihat ada pro isu sosial gitu, kalau nggak salah itu peduli terhadap pelestarian lingkungan, penggunaan sampah plastik dan energi terbarukan. Jadi sebenarnya yang mungkin di highlight sama oknum ya yang tadi Kacau bilang dan teman-teman bilang tuh lebih ke LGBT-nya, lebih ke hal iya betul. Jadi hal-hal yang di luar itu sebenarnya masih banyak loh gitu, masih banyak hal positifnya, baik itu dari Coldplay-nya sendiri gitu ya, dan dari konser Coldplay yang akan dilaksanakan tuh dampak positifnya sangat luar biasa sih. Gitu. Kalau menurut Mas Thomas gimana Mas? Kalau saya sebenarnya yang penting seperti yang dibilang Mbak Nabila tadi, ada aturan yang jelas sebelum diadakan konser itu, karena ya agar tidak menimbulkan keributan, agar semua berjalan dengan lancar juga, maka dari pihak Coldplay-nya itu harus kayak mungkin harus ada rapat agar tidak terjadi keributan itu karena mengibarkan bendera LGBT itu, seperti itu. Terima kasih Mas Thomas. Bagaimana dengan Mas Johannes? Saya sih setuju ya sama pendapatnya Mbak Nabila sama Mas Thomas. Menurut saya sih nanti tim penyelenggara sama Coldplay-nya itu harus bisa menyesuaikan lah dengan lingkungan Indonesia. Iya. Biar nggak ada kericuhan. Peraturan ya Mas ya? Ya peraturan persetujuan lah pihak manapun lah. Benar, seperti yang kita tahu negara kita adalah negara sebagian besar Muslim kan? Ya, betul. Sangat memang benar menolak LGBT. Terima kasih Mas Johannes. Ya itu aja. Gimana Mas Elang? Menurut saya meningkatkan keamanan. Jadi kalau mereka Coldplay datang ke Indonesia melakukan konser, dan jika ada kericuhan atau keributan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, jadi mereka bisa bisa aman lah. Terima kasih Mas Elang. Baiklah teman-teman, menurut saya kesimpulan yang saya ambil dari pembahasan kita malam ini teman-teman ya, pembahasan kita hari ini, bahwa isu LGBT dalam Coldplay itu bukan saya membenarkan atau tidak membenarkan ya, cuman kita lihat seperti yang kita tahu, bahkan Chris Martin sendiri sering manggung bawa pelangi, dia cuma pendukung bukan pelaku. Betul. Dan untuk mengatasinya benar seperti yang teman-teman bilang, kita perlu membuat persetujuan antara promotor dengan tim Coldplay, atau bahkan kita buat keamanan yang lebih ketat lagi seperti yang Mas Elang bilang, karena kita tahu biar agar negara kita nggak dipandang jelek di mata dunia, di negara lain. Masa konser Coldplay turnya negara ini negara itu sukses, di Indonesia malah ada terjadi ya kan? Malu sih. Agak pasti malu Indonesia, bukan cuma pasti malu. Tetangganya pun pasti malu dengan tetangga Indonesia. Yang nggak ikut nonton juga malu, kacau. Iya benar. Yang nggak ikut nonton jadi malu. Menjaga nama baik lah. Mudah-mudahan harus menjaga nama baik Indonesia. Ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Apa yang kita harapkan dalam pembahasan kita ini terjadi ya. Buat kita dibuatkan persetujuan antara promotor dengan Coldplay-nya, hari tambahan untuk konser Coldplay, dan kita dapat tiket semuanya. Kita bisa nonton. Amin. Teman-teman, tiket ini. Ya, di hari kedua teman-teman. Iya, 12 juta ya. Jangan. Kalau ada rezeki silakan pulang. Jangan sampai pinjol ya. Dapat izin cuti aja ya. Soalnya kan di hari kerja ya. Iya benar, hari kerja. Iya betul sekali. Ya teman-teman, senang sekali bisa bercengkrama, bisa berargumen dengan teman-teman sekalian malam ini. Kiranya apa yang kita harapkan dapat terjadi dan sisi positifnya diambil, jangan negatifnya. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita malam ini teman-teman.
Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan sebagainya. Saya undur diri. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa lagi. Salam prestasi. Prestasi. Salam Prestasi. Selamat malam, salam prestasi. Oke, malam.